Shalom warga kerajaan Allah di RGCC Malang. Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada warga kerajaan Allah di RGCC yang sangat antusias untuk hadir beribadah bersama kami. Kami bersyukur Tuhan mempercayakan warga kerajaan Allah yang sudah hadir baik di ibadah raya maupun roki atau gereja anak. Dalam kesempatan ini, kami menghimbau kepada setiap warga kerajaan untuk bisa datang 30 menit sebelum ibadah dimulai, supaya mendapatkan posisi tempat duduk yang terbaik dan demi kenyamanan bersama dengan tidak mengganggu jalannya ibadah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom warga kerajaan. Saya sampaikan pada saudara bahwa Godfidence adalah confidence in God. Tetapi juga saudaraku, no confidence in the flesh. Jadi tidak mengandalkan kemampuan apapun secara lahiriah. Kita melihat contoh yang jelas dalam kehidupan Rasul Paulus. Dalam Filipi pasal 3 dia peringatkan bahwa harus berhati-hati kepada apa? Anjing-anjing, pekerja jahat, penyunat-penyunat palsu. Sebab pada saat itu ada banyak orang mengatakan untuk mengikut Kristus harus jadi seperti Yahudi, harus disunat. Sunat itu baik saja buat kesehatan, tetapi tidak ada hubungan dengan keselamatan. Kesehatan bukan keselamatan. Dan dia berkata, kitalah orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah, bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal lahiriah. Ya, dikatakan di sini, have no confidence in the flesh. No confidence in the flesh adalah saudaraku confidence yang sebenarnya. Karena confidence adalah lawan. Confidence itu percaya diri, pede memang. Tetapi kalau confidence percaya dia. Hidup saya terbagi dua, antara percaya diri sampai saya dilahirkan kembali. Sekarang pede percaya dia. Nah, firman Allah mengatakan kalau mau menaruh kepercayaan pada diri, dia sebutkan, aku ini orang Yahudi, orang Israel, suku Benyamin, disunat pada hari ke-8. Ya asli ini orang Ibrani asli, Hebrew of the Hebrews. Tentang pendirian pada hukum Taurat, tidak main-main. Orang yang memisahkan diri, dia orang Farisi. Dia belajar daripada Gamaliel, yaitu guru besar pada saat itu tentang Yudaisme. Tentang kegiatan aku penganai jemaat. Dia adalah saudaraku kebenaran mentaati hukum Taurat. Aku tidak bercacat. Dia masih muda. Dan bahkan belum menikah dia dapat satu kesempatan untuk masuk dalam kelompok elit daripada agama Yahudi. Dan saudaraku dia pakai untuk menangkap orang. Dia pakai untuk menganiaya orang-orang Kristen. Tetapi dia berkata, apa yang dahulu ku anggap keuntungan yang membuat dia confidence, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Dan dibuang, tidak dianggap sampah. Contoh yang lain, Paulusnya Asia, John Sung. Tidak banyak orang Tionghoa ataupun Chinese yang menjadi doktor lulusan Amerika. Dari kapal, tidak tahu siapa yang menginjili, pasti ada. Dia bertobat. Dan apa saudara dia lawan satu hal yang mungkin dianggap ekstrim. Saudara yang dia banggakan, yaitu ijazah dari Amerika, dia lempar ke laut, saudaraku. Jadi kalau saudara mau dapatkan confidence, apa yang saudara anggap hebat, apa yang saudara anggap itu membuat saudara lebih dari yang lain, anggaplah sampah saudara. Luar biasa.
Salah satu hamba Tuhan yang sudah dipanggil Tuhan, yaitu Adi Manuhutu. Itu saudaraku, dia mungkin bisa confidence in the flesh, suaranya luar biasa, bebas dari affair, nama baik. Saudaraku, tanpa sadar mungkin beliau jadi confidence. Satu hari dia kecelakaan. Dan apa yang terjadi saudara, ketika dia pulang, itu golden record yang ada di ruang tamunya yang dia banggakan. Ya, golden record itu hilang semua. Ternyata dibakar oleh istrinya. Loh, di mana itu semua? Aku membantu kamu supaya kamu rendah hati. Dan saudara yang kasih Tuhan, mungkin ada golden record dalam hidup saudara. Ada pencapaian-pencapaian yang saudara anggap luar biasa. Mungkin juga dalam diri saya. Semua itu belajar dari Rasul Paulus kita anggap sampah, saudaraku ya. Sampah di sana bukan sampah yang kita ngerti, dia sebutkan itu dung. Dung itu apa? Kotoran. Wow, yang kita anggap trofi oleh Rasul Paulus dianggap kotoran, saudara. Karena salah satu yang paling bahaya adalah the king of pride. Raja kesombongan, itulah iblis. Yesus sangat rendah hati, humility, tetapi iblis sangat pride. Karena itu mari kita jauhkan itu semua. Have confidence in God. God bless you. And no confidence in the flesh. God bless you all. Amen. Shalom RGCC. Semua datang di tempat ini dengan penuh sukacita. Penuh sukacita. Amin. Oke, kita mau sebelum memuji dan menyembah bersama-sama, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk baca, nggak banyak, cuma 6 ayat aja. Jadi minta tolong dibaca dengan penuh semangat, bisa? Bisa? Oke, kita sama-sama baca di Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Perikopnya adalah Tuhan gembalaku yang baik. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan. Mungkin ayat ini pasti sangat familiar ya buat kita. Kita sering dengar, kita sering baca, kita nggak ada kayaknya nggak pernah membaca ayat ini atau nggak pernah mendengar ayat ini gitu. Karena ayat ini cukup ini ya, maksudnya cukup bukan viral apa sih maksudnya, cukup terkenal gitu loh Bapak Ibu Saudara. Kalau di minggu lalu saya ngingetin maksudnya merenungkan tentang rest in God gitu kan. Sama seperti apa yang kita baca di Mazmur 23 gitu kan. Rest itu bukan berarti kita do nothing yang sebelumnya saya bilang. Justru kita harus semakin melekat kepada Tuhan. Kenapa sih Bapak Ibu Saudara kok kita tuh waktu rest, waktu kita ambil jeda gitu. Kita harus malah aktif nih melekat sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita ini kan manusia yang berdosa ya. Ada di sini yang tidak berdosa? Oke, semuanya menyetujui dan mengakui bahwa kita adalah manusia yang berdosa gitu. Hati kita ini adalah tempat produksi berhala gitu. Ya kan, ada berhala-berhala hati, ada penerimaan dan lain sebagainya. Itu nanti adalah ada sendiri. Karena kita naturnya manusia itu berdosa. Kita tuh sering Bapak Ibu Saudara meletakkan atau memenuhi kepuasan hati kita hanya dengan cara yang instan. Contohnya kita punya berhala penerimaan gitu, berhala hati penerimaan. We will do anything untuk diterima. Mau kita kasih ini itu, kita berusaha menyenangkan semua orang dan lain sebagainya gitu. Supaya aku diterima gitu. Tapi itu melegakan gak sih Bapak Ibu Saudara? Of course, itu akan melegakan. Tapi itu hanya instan. Sekarang melegakan, kayak aku pingin diterima gitu. Oh, karena aku punya bakat menyanyi, wah aku akan menyanyi dengan segenap
ekspresi dengan segenap apapun yang bisa aku lakukan gitu. Wih, Cen suaranya bagus ya, gitu. Bangga dong, besar kepala saya kan, kayak wah iya gitu. Tapi melegakan gak? Buat saya sekarang melegakan, saya diterima. Saya bangga sekali Bapak Ibu Saudara, kayak iya suara saya bagus emang, wah haha gitu kan. Tapi apakah kemudian itu terus melegakan saya? Enggak. Ternyata Bapak Ibu Saudara, karena itu hanya saya memberi makan berhala saya. Saya memuaskan berhala yang ada dalam hati saya gitu kan. Ya, yang bisa melegakan hati setiap kita waktu kita beristirahat dan ambil jeda adalah Tuhan Yesus sendiri. Sang sumber kita gitu kan. Hanya Dia yang bisa melegakan kita gitu. Di Mazmur seorang gembala aja ya, kita kan biasanya dapat ini ya perumpamaan tentang gembala dan domba. Gembala aja nih bisa memberikan yang terbaik untuk domba-dombanya. Apalagi Tuhan Yesus gitu kan, untuk Tuhan Yesus sebagai gembala dan kita sebagai dombanya. Bisa bayangin gak sih Bapak Ibu Saudara, waktu kita letih dengan semua yang ada di dunia ini. Apakah di dunia ini semua tidak meletihkan? Semua akan meletihkan pada waktunya Bapak Ibu Saudara. Karena yang memuaskan kita secara abadi itu cuma Tuhan Yesus aja gitu. Waktu kita merasakan letihnya dunia gitu. Bisa bayangin gak? Terus Bapa yang di surga, kayak yang tadi yang kita baca di Mazmur 23. Memberikan yang terbaik untuk kita. Terus Tuhan Yesus datang memberikan kita padang rumput yang hijau, air yang tenang. Untuk setiap kita yang letih, lesu, lemah dan 5L lainnya dan LL lainnya gitu kan. Tapi untuk menikmati Tuhan, kita tetap butuh kasih karunia dari Tuhan. Kenapa? Karena kecenderungan kita tadi loh Bapak Ibu Saudara. Karena kita berdosa, kecenderungan kita tuh bukan malah mendekat ke Tuhan, tapi malah menjauh ke Tuhan. Kita aja ya dari awal udah terpisah loh dari Tuhan karena dosa. Kita berdosa, Tuhan adalah kudus gitu kan. Apakah dosa dan kudus bisa bersatu? Tidak akan pernah bisa. Ibarat ada dua jurang, kita di kiri, Tuhan Yesus di kanan, tengahnya jurang. Mungkinkah kita akan nyebrang dengan lompat? Kan ya tidak mungkin gitu kan. Terbang aja kita gak punya sayap buat terbang gitu kan. Ya cuman Tuhan Yesus lah, melalui karya penebusan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dunia menebus setiap kita untuk jadi jembatannya gitu loh. Bayangin salib Tuhan di tengah, terus kita bisa jalan. Karena Tuhan Yesus kita bisa datang kepada Bapa dan menikmati Bapa. Karena yang sebelumnya saya pernah sampaikan, we are secure not because we hold tightly to Jesus. Kita aman, karena bukan kita yang pegang tangan Tuhan. Tapi justru because He holds tightly to us. Karena Tuhan Yesus yang genggam tangan kita secara erat. Bahkan untuk pegangan sama Tuhan aja loh. Kita gak mampu mengandalkan kekuatan kita Bapak Ibu Saudara. Kita butuh kasih karunia Tuhan. Kalau di Mazmur 23 ayat 6 saya baca versi NIV. Surely your goodness and love will follow me all the days of my life. And I will dwell in the house of the Lord forever. God's goodness and love are our constant companions, following us everywhere we go. Ya, God's goodness and love surround us and lead us to a perfect presence of our shepherd. Bahkan untuk diam dan menikmati Tuhan aja kita butuh kasih karunia. Dan itu kita dapatkan karena karya penebusan Kristus. Karena kematian Tuhan Yesus. Karena kebangkitan Tuhan Yesus. Karena kasih-Nya. Bukankah dari apa yang saya sebutkan tadi. Sudah selayaknya dan sepantasnya. Dan sudah seharusnya kita mengucap syukur atas hal tersebut Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita mau sama-sama menikmati Tuhan Yesus. Kita mau sama-sama tenggelam dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena kasih-Mu yang teramat besar untuk setiap kami. Karena Engkau sudah melayakkan kami Tuhan. Memampukan kami untuk menikmati setiap kasih karunia yang Engkau berikan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau naikkan pujian kami. Kami mau naikkan syukur kami di hadapan Engkau. Karena Engkau adalah berkat terbesar dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat pengorbanan-Mu
dalam hidupku. Tiada yang dapat ku berikan kepadamu Tuhan, karena semua yang ada di dalam hidupku itu kasih karuniamu. Oh, haleluya. Oh, ku mengucap syukur Tuhan atas kasih-Mu yang limpah dalamku. Oh, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, kasih-Mu melimpah dalam hidupku. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, ku mau menikmati kasih-Mu yang dalam hadirat-Mu, dipenuhi dengan kasih-Mu. Oh, haleluya. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to breathe something that suffered. Now we bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. Oh, I'm coming back to the I'm sorry, Lord, for the things I've made it, when it's all about you. It's all about you, Jesus. Oh, it's all about you, Jesus. Oh, King of endless
Yes, it's all about you, Jesus. It's all about you. Ooh, it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. Yes, it's all about you, Jesus. It's all about you. Yes, it's all about you. Oh, it's all about you, Jesus. It's all about you. Yes, it's all about you. Oh, yes, it's all about you, Jesus. Yes, it's all about you. Oh, it's all about. I'm coming back. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord. It's all about you, Jesus. Yes, it's all about you. My heart full of your love. My heart full of your love. Hurrah with your love. Oh, it's all hurrah with your love. Hallelujah. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Thank you, Lord. Yes, it's all about you. Yes, it's all about you. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord, oh Lord. Dengan hati yang penuh dengan limpah syukur. Oh, praise the name of the Lord.
Siap memuji Tuhan lebih lagi? Siap memuji Tuhan lebih lagi? Malu tangan di atas kepala Bapak Ibu Saudara. Lagu lama kita sama-sama nyanyikan. Lord, I leave your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven's earth to show the way from the earth to the cross. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I leave your name on high. Sama-sama belajar lagu ini ya. 1, 2, 3. Lord, I leave your name on high. Lord, I love to sing your praises. Oh, I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. Oh, oh, you came from heaven's earth to show a way from the earth to the cross. I came to pay. Lord, I leave your name on high. Oh, you came from heaven's earth, from the earth to the cross. I came to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I leave your name on high. Oh, hey. Lord, I leave. Lord, I leave your name. Lord, I leave your name above all name. Lord, I leave. Lord, I leave your name. Lord, I leave your name on high. Say, you came from. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I'll leave your name on high. Oh. From the earth from the grave to the sky. Lord, I'll leave your name on high. Lord, I'll leave your name on high.
Masih penuh sukacita tempat ini. Coba lihat kirinya, coba lihat kanannya. Ada nggak wajah-wajah bermuram durja? Tidak ada. Kalau ada bermuram durja bilang kita sudah diselamatkan. Jadi kita penuh dengan sukacita gitu. Coba lihat, ngomong. Ada nggak? Ada nggak? Coba katakan kiri kanan sampingnya, nggak ada, semua penuh sukacita. Yuk kita mau merasakan lebih lagi kasih Tuhan. Berjumpa dan lihatlah. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan, berjumpa dan lihatlah. Betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Angkat tanganmu, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Joresa, syukur. Amin. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Oh yeah. Selamat pujikan, kejaplah dan lihatlah. Kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat. Allah yang memelihara. Semua tepuk tangan di atas kepala. Syukur. Segala hormat. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Sekali lagi pujikan, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat. Allah yang mengasihiku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, Allah yang mengasihiku. Shout selamanya. Oh yeah. Segala kemuliaan untuk Tuhan. Kita mau sama-sama panggil Adek Rocky. Kita mau berdoa untuk Adek Rocky. Rocky. Halo, wah. Ayo semua anak-anak Rocky. Come. Kenapa ini? Ayo. Oke, mana ibu-ibu gurunya? Oh ini, kakak-kakak. Mana lagi? Kenapa ini? Ayo. Bapak Ibu Saudara semuanya, mari kita bangkit berdiri.
Ini di depan kita ada generasi-generasi yang Tuhan percayakan. Mereka adalah penerus gerejanya Tuhan ya, bukan gerejanya kita, bukan gerejanya rock, tapi gerejanya Tuhan. Ini adalah mereka penerus-penerusnya kalau kita sudah 70-an katanya Samgar kemarin. Nah, hari ini kita memberkati mereka bahwa biar mereka dari kecil, ya kan, dari mereka kecil, mungkin kita lihat kecil sekali, Atira, Evan, Beben, mereka kayaknya nggak ngerti deh apa yang disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Ya saya juga kalau ngajar kayak ini ngerti nggak ya anak-anak ini ya. Tapi kita percaya bahwa Roh Kudus, Roh yang tidak terbatas ruang dan waktu apalagi usia, itu menembus kedalaman hati dan pikiran mereka. Kita percaya Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan mereka semua. Mereka yang percaya, dan ini mereka juga gereja, mereka ini bukan tempelan, bukan biar rame gitu. Tapi mereka juga gereja Tuhan yang Tuhan percayakan buat setiap kita. Mari kita arahkan tangan kita mau berdoa buat setiap mereka. Tuhan, kami mengucap syukur buat setiap anak yang Tuhan percayakan, buat setiap kami, untuk kami bina, untuk kami bimbing, untuk mereka mengenal Injil-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Bukan suatu kebetulan buat mereka ada di tempat ini Tuhan, tapi kami percaya itu semua sudah Tuhan rancangkan sebelum dunia dijadikan, sebelum mereka dijadikan, Tuhan telah merancangkan mereka ada di tempat ini untuk mereka mendengarkan Injil kerajaan-Mu. Kami mengucap syukur buat setiap Injil yang telah diberitakan dan selalu akan diberitakan untuk setiap mereka. Biarlah Injil itu menerobos hati dan pikiran mereka, sehingga mereka memandang Kristus lebih indah, lebih mempesona dibanding apapun yang dunia tawarkan. Bahkan terima kasih buat kasih Yesus yang lebih besar, yang mati dan bangkit buat setiap mereka. Karena mereka pun sejak lahir mereka adalah manusia yang berdosa. Mengucap syukur buat Kristus yang memberikan nyawanya, memberikan kasih-Nya yang besar, memenuhi hati mereka. Biarlah mereka Tuhan lewat kasih yang Tuhan berikan kepada setiap mereka dapat mengasihi-Mu lebih dari apapun itu. Karena mereka tidak dapat mengasihi Tuhan dengan aturan-aturan yang kami berikan, dengan setiap firman Tuhan yang hanya kami yang kami perintahkan hanya lakukan ini dan itu. Tapi biarlah kasih Kristus yang memampukan mereka untuk mengasihi Engkau lebih dari papa mama mereka, lebih dari saudara mereka, lebih dari guru-guru mereka, lebih dari apapun di dunia ini. Karena waktu mereka mengasihi Engkau lebih besar daripada apapun, mereka dapat mengasihi teman-teman mereka, orang tua mereka, seperti Engkau mengasihi orang tua mereka. Kami mengucap syukur, biarlah hari ini mereka beribadah bersuka cita bersama melalui lagu-lagu yang mereka nyanyikan, permainan apapun itu, aktivitas firman yang diberitakan oleh kakak-kakak Rocky. Kami percaya Roh Kudus menjamah hati setiap mereka, memberikan mereka pengertian yang baru. Mereka bukan lagi anak-anak muda yang bisa disepelekan, tapi kami percaya mereka menjadi anak-anak yang menjadi teladan karena Kristus ada di dalam setiap mereka. Kami mengucap syukur buat anak-anak Rocky yang Tuhan percayakan di tempat ini. Buat setiap anak Rocky yang siap beribadah, semua katakan amin. Selamat beribadah. Shalom RGCC, tiba saatnya kita memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke rekening gereja maupun scan QR untuk aplikasi-aplikasi yang sudah disediakan. Jika Bapak Ibu Saudara ingin memberikan secara cash, Bapak Ibu Saudara bisa meminta amplop persembahan di UFO yang bertugas. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk setiap hal yang telah Tuhan berikan. Kami mengucap syukur jika pada saat ini kami diberikan kesempatan untuk boleh memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang kami kumpulkan ini bisa memperluas kerajaan Tuhan yang dikelola oleh gereja lokal di tempat ini, dan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami sungguh menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini, di gereja RGCC. RGCC memiliki hashtag Home for the Imperfect, di mana di dalam komunitas keluarga rohani ini, setiap kita yang imperfect
bersama-sama bertumbuh, berubah, dan diperlengkapi untuk menjadi seorang pemimpin, memperluas kerajaan Tuhan melalui komunitas kita, dan terlebih lagi kita percaya hanya dalam kasih karunia melalui Injil Yesus Kristus dan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, kita bisa menyatakan kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kasih-Mu temukanku
di hatiku, mengubah hidupku. Hanya Kau yang mampu mengubah hidupku. Oh, terima kasih Tuhan. Mari kita merenungkan bahwa sebenarnya karena kita berdosa, kita nggak pernah mencari Tuhan. Tapi justru betapa besarnya kasih Tuhan terlebih dahulu yang menemukan setiap kita. Sekalipun waktu kita memutuskan kita beribadah hari ini, bukan karena kita yang mencari Tuhan, tetapi kasih Tuhan yang menemukan kita terlebih dahulu, menggerakkan hati kita untuk kita bisa beribadah hari ini. Terima kasih Tuhan, betapa kami mengakui bahwa kami adalah manusia berdosa, di mana seringkali hati kami lebih memikirkan apa yang menjadi keuntungan buat kami sendiri. Kami mau mengakui dengan jujur Tuhan, bahwa hanya Engkau yang dapat mengubah hati kami. Dan puji Tuhan, karena salib Kristus, Engkau mengubah kami. Dari sebelumnya, seharusnya kami mati dan binasa. Tapi melalui salib Kristus, Yesus turun ke dunia, menyelamatkan kami, menebus dosa setiap kami. Betapa kami bersyukur kami memiliki Yesus dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, kami mau belajar kebenaran Injil-Mu. Kebenaran Injil-Mu itu yang memerdekakan hidup kami, mengubah hati kami dari dalam keluar Tuhan. Kami percaya Tuhan, kebenaran Injil-Mu yang disampaikan hari ini, biarlah semuanya seturut dengan rencana dan kehendak-Mu. Roh Kudus menyertai setiap kami, memberikan kami pengertian, memberikan kami hikmat, dan mengubah hati kami, sehingga hati kami semakin hari semakin melihat keindahan Kristus, melihat bahwa Yesus sungguh indah, sungguh mulia, jauh melebihi dari apa yang sedang kami hadapi di dunia ini. Baik itu dalam kelimpahan maupun kekurangan, kami bisa berkata, Yesus jauh lebih indah dari semuanya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Biarlah hati kami semua boleh siap menerima kebenaran Injil-Mu, karena Kristus bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian semuanya, selamat datang buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir beribadah di ibadah RGCC hari ini. Tanpa memperlama waktu, saya hari ini mau membahas tentang rejoice in Christ. Jadi bersukacita di dalam Kristus. Jadi rejoice ini bersukacita, jadi dari katanya kita tahu bahwa ini adalah sebuah kata kerja, di mana kata kerja ini di mana kita harus aktif di dalamnya, kita melakukan itu. Nah, kita akan mempelajari lebih dalam bagaimana kita bisa bersukacita di dalam Kristus. Nah, saya awali dengan kutipan ini. Ya, oke. Kejarlah kebahagiaanmu sendiri. Pernahkah kita mendengar kalimat ini atau
sudah seringkali kita mendengar kalimat ini. Jadi kejarlah kebahagiaanmu sendiri. Kunci kebahagiaan bukanlah di tangan orang lain, tetapi di tangan diri kita sendiri. Pernah mungkin melihat di story atau di IG, di TikTok, apapun itu ya, di media sosial. Nah, dunia mengajarkan setiap kita untuk mengejar kebahagiaan atas kelimpahan yang kita punya. Padahal yang dinamakan kebahagiaan itu fluktuatif. Maksudnya gampang sekali berubah, tergantung dari kondisi yang kita dapatkan. Misalkan kita memiliki bisnis, terus bisnis kita lancar, kita berbahagia. Tapi sebentar, misalkan di sini banyak yang anak muda, kita ditinggal pacar kita, aduh kita jadi sedih. Terus misalkan punya pengalaman, aku dapat door prize HP baru loh. Oh langsung senang, ini HP baru yang paling update sekarang. Tapi sebentar kita mungkin pertandingan gitu ya, misalkan Iten gitu ya, pertandingan basket kalah. Ya sedih aku hari ini mah, aku kalah. Nah, jadi semuanya fluktuatif, kejadian apapun bisa membuat kita bahagia, bisa membuat kita senang, tapi bisa juga membuat kita sedih, kecewa, putus asa. Jadi semuanya tergantung dari kondisi yang sedang kita hadapi saat ini. Nah, karena nature kita yang berdosa membuat kita cenderung tidak pernah puas dalam keadaan apapun. Manusia berusaha mendapatkan kelimpahan sebanyak-banyaknya untuk mengisi kebahagiaan mereka. Dan manusia itu berusaha untuk memenuhi keinginan berhalanya dan mencari kebahagiaan di luar Kristus. Padahal manusia tidak akan pernah puas dengan kebahagiaannya sendiri sampai kita menemukan kebahagiaan sejati yang telah kita terima di dalam Kristus. Nah, jadi betapa pentingnya kita mengetahui kebahagiaan sejati itu apa? Kita bersukacita di dalam Kristus. Ayatnya kita akan mempelajari dari Filipi 4 ayat 10 sampai 13. Surat Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika ia sedang berada di dalam penjara di Roma. Jadi kalau kita membayangkan Rasul Paulus menulis ayat ini tidak dalam posisi yang enak, tapi dia sedang di dalam penjara. Kita bisa membayangkan di dalam penjara itu seperti apa kondisinya. Dan Paulus menulis surat ini kepada orang di Filipi, juga salah satunya untuk berterima kasih kepada jemaat di Filipi atas pemberian mereka yang mereka kirim kepada Paulus. Nah, bagaimana Paulus tetap dapat bersukacita di tengah situasi yang sulit dia di dalam penjara? Nah, kita akan bahas bersama-sama dari Filipi 4 ayat 10 sampai 13. Kita baca bersama-sama ya, bisa kelihatan? Oke, 1, 2, 3. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan. Amin. Kalau kita sudah membaca ayat ini, apakah ayat favorit Bapak Ibu Saudara yang paling sering dipilih? 13 ya, segala perkara. Oke. Nanti apa? Oh 14. Luar biasa ya, memang Pastor Diki ini dari Jakarta ini memang luar biasa kok, Pastor Diki ini.
Oke, kita bahas satu persatu ya. Filipi 4 ayat 10. Paulus mengawalinya dengan aku sangat bersuka cita di dalam Tuhan. Kata bersuka cita di sini bahasa aslinya adalah kairo, yang artinya to rejoice exceedingly. Itu kalau diartikan itu bersuka cita sekali, jadi sangat bersuka cita. Nah, jadi kalau mungkin kita pernah berbahagia, senang. Nah, ini melebihi itu ya. Ini sukacitanya itu full power yang sangat sekali gitu ya. Sangat bersuka cita sekali gitu. Nah, waktu kita belajar, Paulus mengatakan aku bersuka cita di dalam Tuhan. Di sini dikatakan bahwa sukacita sangat berbeda dengan gambaran kita tentang bahagia. Kalau tadi kita ngomong, kejarlah kebahagiaanmu sendiri. Kamu itu bisa memenuhi kebahagiaanmu sendiri, nggak perlu orang lain, cukup kamu. Nah, banyak orang mengaitkan kebahagiaan dengan kenyamanan dan kelimpahan dan mungkin situasi hidup yang baik. Kalau situasi hidup yang nggak baik, ya nggak bahagia. Nah, konsep Alkitab berbeda. Jadi Alkitab nggak mengatakan kita itu hidupnya harus berbahagia, tapi bersukacita. Dan bersukacita itu bukan lawan dari kesusahan hidup. Jadi kalau sekarang kita masih mengalami namanya kesusahan hidup, kita masih dalam pergumulan apapun, permasalahan, bukan berarti itu kita nggak bisa bersukacita. Karena Alkitab mengajarkan sukacita itu bukan lawan dari kesusahan hidup. Kita tetap bisa bersukacita di tengah ujian hidup dan penderitaan. Salah satu contoh yang terbukti siapa? Paulus. Dia sedang dalam penjara dan dia ngomong sendiri, aku sangat bersukacita di dalam Tuhan. Jadi Paulus bersukacita enggak dipengaruhi dari kondisi dia di luar sekalipun dia di dalam penjara. Tapi Paulus percaya bahwa semua yang dia alami ada di dalam kedaulatannya Tuhan. Sekalipun Paulus di dalam penjara, dia tetap tahu ini kayak Tuhan lagi ngukum aku ya, sengaja ini masukin aku ke penjara. Enggak, Paulus percaya bahwa semuanya ada di dalam kontrolnya Tuhan, sekalipun dia di dalam penjara. Dan Paulus tetap melihat bahwa kebaikan Allah sudah dia terima melalui Kristus Yesus. Jadi bersukacita tidak ditentukan oleh keadaan, melainkan kedaulatan dan kebaikan Tuhan. Apakah kita selalu memikirkan kebaikan Allah? Apakah kita sampai detik ini, apapun yang kita hadapin, kita tetap percaya bahwa kedaulatan Allah itu yang terjadi dalam hidup kita? Atau kita masih berpikir, Allah ini enggak bisa ngontrol hidupku, buktinya kehidupanku masih seperti ini. Skripsiku belum selesai-selesai, aku belum dapat jodoh sampai hari ini. Apapun yang kita hadapin, apakah kita masih percaya kedaulatan Tuhan dan percaya bahwa kita masih melihat kebaikan Tuhan? Dan orang yang selalu memikirkan kebaikan Tuhan pasti akan bersukacita. Coba toleh kiri kanannya, kira-kira orang di sebelah saya ini masih memikirkan kebaikan Tuhan enggak ya? No. Nah, pertanyaannya buat setiap kita. Boleh dijawab, boleh angkat tangan. Kebaikan Allah yang pernah kita terima, yang terbesar apa yang pernah kita dapatkan sampai detik ini? Kalau misalkan kita toleh kiri kanan, temanku masih sedih nih, habis misalkan sakit kok masih loyo, masih gini. Tapi waktu dia sembuh, dia sudah bersukacita kembali. Apakah itu menjadi kebaikan terbesar dalam hidup dia? Nah, kita sering berfokus bahwa kebaikan Tuhan itu hanya pada hasil berkat
kepada sesuatu yang kelihatan, sesuatu yang kita pegang, kita dapatkan, tersimpan di rekening BCA kita, mutasi rekeningnya gitu ya. Angka nolnya masih banyak, nolnya aja tapi nggak ada depannya ya. Enggak ya. Jadi kita lebih melihat kebaikan Tuhan tuh dalam sebuah benda atau sebuah materi yang bisa kita dapatkan. Tapi kita tahu bahwa kebaikan terbesar dalam hidup kita adalah Kristus sendiri. Sang pribadi itu sendiri yang rela turun ke dunia untuk menyelamatkan kita dari dosa dan kematian. Amin. Oke. Next, kita lanjut ke Filipi 4 ayat 11 sampai 12. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Mencukupkan diri di sini bahasa aslinya autarkes gitu. Kalau bisa diartikan puas sekalipun dalam kondisi sangat terbatas. Susah ya. Jadi kadang kalau kita puas kondisinya melimpah dong, kok terbatas. Tapi ini puas sekalipun dalam kondisi sangat terbatas. Jadi Paulus menekankan bahwa dia belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Sekalipun dia di penjara, dia kekurangan, dia mengatakan bahwa aku puas sekalipun kondisiku itu sangat terbatas. Sejauh mana rasa puas dalam diri kita dapat terpenuhi? Kalau kita lama-lama fokusnya kepada hal yang bisa kita dapat berupa materi, berkat Tuhan, lama-kelamaan kita akan mengalami ketidakpuasan sampai akhir. Karena namanya berkat, kita merenskan, menilai berkat Tuhan itu karena dengan pikiran kita. Dan dunia ini mengajarkan bahwa berkat Tuhan itu sebuah materi yang ditawarkan gak akan pernah berhenti, kita akan puas gitu di titik itu. Karena dunia ini selalu memberikan challenge-challenge yang baru, ya kan? Kalau dulu zamannya media sosial kan cuman Friendster, terus apa? Masih zaman itu ya. Sekarang siapa yang kenal Friendster? Mungkin nggak ada di generasi sekarang. Semuanya sudah IG apa lebih modern, segala sesuatu lebih modern. Nggak ada yang mau. Dan karena dengan kita hidup di dunia yang berdosa ini, maka nature kita terus mengalami apa? Gak puas. Terus kita mencari rasa puas di luar Kristus. Nah, kecukupan Paulus tidak tergantung kepada keadaan hidupnya. Dia bilang bahwa semuanya baik, semuanya cukup, sekalipun dia dalam kekurangan dan kelimpahan. Nah, bagaimana Paulus dapat merasa cukup dalam situasi yang dia hadapi? Kemenangan Paulus itu tidak datang melalui kekuatannya. Kalau tadi dikatakan di ayat 12, dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Rahasianya Paulus itu apa sih? Supaya dia itu bisa merasa cukup dalam kelimpahan maupun kekurangan. Rahasianya adalah Paulus tidak pernah melakukannya. Tapi Kristus yang melakukannya melalui diri Paulus. Jadi Paulus itu kalau memakai nature-nya dia secara manusia, dia enggak akan pernah merasa cukup dan puas. Tapi yang membuat dia merasa cukup dan puas adalah Kristus yang melakukannya melalui diri Paulus. Kristus tinggal di dalamnya melalui Roh Kudus yang terus menguatkannya setiap waktu, setiap saat. Jadi kemenangan Paulus terletak pada dia bersatu dengan Kristus. Hanya kesatuan dengan Kristus kita memiliki rasa cukup untuk hidup bagi dia dalam segala situasi hidup.
Karena kemarin 2 minggu lalu Mak sudah menyampaikan bahwa dalam posisi kekurangan maupun kelimpahan, kita tuh bisa mengalami hal yang sama, ketidakpuasan. Jadi ketidakpuasan itu bukan berarti dalam posisi kekurangan aja. Dalam kelimpahan pun kita bisa mengalami ketidakpuasan. Kurang terus. Masih butuh lagi, lebih lagi. Rumahnya sudah 1, minta rumah 2. Terus anjingnya sudah 1, minta anjing 2 gitu ya. Oh, dikasih anak 1, minta anak 5 ya gitu. Jadi semuanya tuh serba kurang gitu ya. Nah, rasa cukup dan puas yang kita miliki bukan karena apa, tetapi karena siapa. Injil yang memampukan kita untuk memiliki rasa cukup di dalam Kristus. Jadi kita cukup dan puas, aku punya pegangan ini loh, depositoku wakeh. Terus bahasa Jawa ya, depositoku banyak. Terus aku punya kripto, punya saham gitu ya. Punya apa lagi pegangannya? Oh, Bitcoin, waduh disebutkan semua ya pengalamannya ya. Terus punya pokoknya tabunganku banyak, aku nih pintar menabung loh, aku tuh puas dan cukup. Tapi kita gak akan pernah puas dan cukup karena kita cuma tergantung dari apa yang kita pegang. Kalau tabungan kita hilang, deposito kita hilang, apakah kita masih ngerasa cukup dan puas? Oleh karena itu kita menyadari bahwa waktu kita bersatu dengan Kristus, dengan siapa? Kita bersatu itu bukan dengan uang kita, bukan dengan harta kita. Kita memiliki rasa cukup dan puas. Amin. Nah ini, dunia mengajarkan cukup itu adalah hidup berkelimpahan. Cukup punya ini, cukup punya itu, cukup beli ini, cukup beli itu. Apapun wis, ini dan itu bisa kita jawab sendiri ya. Tapi agama mengajarkan cukup itu adalah hidup sederhana. Bahasa Jawanya enggak neko-neko. Sing penting iso mangan, sing penting iso turu enak. Nah, misalnya kan gitu ya, hidup sederhana, cukup, gak usah aneh-aneh, tidak usah berlebihan gitu ya. Tapi kalau kita pikirkan lagi, lihat, keduanya dunia dan agama mengajarkan cukup itu untuk self, tetap. Meskipun hidup sederhana, fokusnya ya untuk diri saya sendiri. Meskipun hidup berkelimpahan, ya untuk diri saya sendiri. Tapi Injil berbeda. Injil mengajarkan cukup itu adalah hidup bagi Kristus. Baik kondisi baik atau buruk, dalam kelimpahan atau kekurangan, bukan hidup untuk diri kita sendiri, tapi hidup bagi Kristus. Amin. Filipi 4 yang ditunggu-tunggu ayat ini guys. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. I can do all things through Christ which strengtheneth me. Nah, siapa yang sering make ayat ini waktu kita menghadapi tekanan besar atau masalah, atau kita lagi di posisi diterima atau enggak misalkan gitu. Mau mungkin, Diki lagi ya. Oke, mungkin Diki nanti misalkan kalau mau melamar gitu ya, melamar siapa ya? Terus gini, mau menghadap mama mertua langsung gini, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Diki nggak pakai bahasa Indonesia, dia pakai bahasa Inggris lah. I can do all things gitu ya. Nah,
Biasanya ayat ini tuh sering dipakai dalam pertandingan olahraga, ya kan? Misalkan atlet-atlet tato di sini, tato di sini. Di mana-mana tato pakai ayat ini kan. Wih, kayaknya wis Kristen banget ini dan wih. Terus ke pertandingan-pertandingan misalkan waktu pertandingan apa ya, yang gampang aja pertandingan basket gitu ya, Iten gitu ya, pertandingan basket. Terus sebelum bertanding kita berdoa, terus I can do all things through Christ who strengthen me. Oh, langsung mau pertandingan tuh kayaknya, wih, punya kekuatan super power ya, aku pasti menang iki, wis pasti hebat iki pertandinganku. Nah, tidak ada orang yang suka kalah. Semuanya suka kemenangan dan banyak orang yang mengklaim ayat ini untuk mendapatkan kemenangan. Baik dalam pertandingan, tantangan kehidupan kita, misalkan aduh besok makan apa ya? I can do all things. Pokoknya disebutkan yakin kalau ayat ini bisa memenuhi apa yang sedang kita permasalahkan. Nah, jadi kita tuh sering juga fokusnya kepada ini, I can do all things. Jadi waktu kita mengikut Yesus, kita bisa ngomong bahwa kita itu bisa melakukan semua hal. Yang penting anak aku ikut Yesus, Yesus kan hebat, Yesus kan luar biasa. Pasti aku bisa melakukan semua hal. Bahkan hal yang mustahil bisa kita lakukan, pakai embel-embel tambahan. Nothing is impossible with God. Wah, lebih rohani mana gitu ya. Nah, jadi kita sering memakai ayat ini. Ini enggak menuduh Bapak Ibu Saudara ya. Cuman ngejelep aja sih. Saya sendiri juga mengalami hal yang sama Bapak Ibu Saudara. Sebelum saya mengenal Injil, saya mengerti kebenaran, saya dulu juga sering pakai ayat ini. Jadi ketika menghadapi masalah pokoknya langsung ingat ayat ini kayak, waduh mujarab kayak ayat ini, kayak I can do all things. Wow. Yang penting kan masih ingat Tuhan, nah, pokoknya tetap dirohani-rohanikan gitu. Yang penting kan tetap through Christ gitu ya. Tapi tetap tujuannya itu untuk saya kan gitu. Nah, padahal konteks ayat ini menceritakan tentang sebelumnya Paulus yang mengalami hidup dalam kekurangan dan kelimpahan. Tadi di ayat 12 Paulus kan cerita, aku mencukupkan diri dalam segala keadaan baik kelimpahan dan kekurangan. Oleh karena itu Paulus bisa berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi konteksnya ayat ini bukan Paulus itu ngomong, wah ketika aku dalam penjara dia yang ngomong, segala perkara kalau gitu habis ini aku bebas dari penjara. Enggak, tapi justru dari ayat ini Paulus menyatakan bahwa dia bisa menghadapi setiap musim kehidupannya. Baik kekurangan, baik kelimpahan, dia menghadapi dengan bersukacita dan rasa cukup karena Kristus yang tinggal di dalam dia. Paulus menyadari Kristus itu sudah mati dan bangkit untuk dia. Jadi dia ngerasa cukup, mau kelimpahan kekurangan, dia bisa berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam dia. Jadi hari ini kita belajar bersama-sama kebenaran Injil ini membukakan mata hati kita bahwa ayat Filipi 4 ayat 13 ini bukan jimat, bukan mantra, bukan senjata rahasia yang memotivasi hati kita untuk menambah rasa percaya diri bahwa kita mampu dan bisa. Kan tadi katanya I can do, itu saya, I can do all things. Itu kayak menambah rasa percaya diri bahwa iya ya, melalui Tuhan aku bisa, aku mampu. Tapi kebenaran Injil mengatakan bahwa kamu di luar Kristus kamu gak bisa berbuat apa-apa. Dan kamu gak bisa mengatakan bahwa aku mampu, aku bisa. Kita dimampukan, kita bisa bukan karena kekuatan kita, tapi karena Roh Kudus yang memampukan kita. Jadi Filipi 4 ayat 13 ini
jangan dijadikan jimat, mantra, dan senjata rahasia ya. Jadi kalau ada apa-apa, langsung. Saya ayat apa yang paling Anda hafal di dalam seluruh Alkitab? Ya ayat ini, langsung di luar kepala gitu ya. Tapi ini bukan jimat, bukan mantra atau senjata rahasia. Melainkan pernyataan iman untuk memperbesar Kristus melalui penyerahan diri. Jadi ayat ini berkata bahwa I can do all things through Christ which strengthened me. Yang dibesarkan siapa? Bukan I, tapi Kristus. Kristus itu, saya bisa melakukan, saya bisa menghadapi kelimpahan, saya bisa menghadapi kekurangan karena Kristus. Jadi bukan saya, tapi karena Kristus. Caranya gimana? Apakah saya yang berusaha, saya bersukacita, saya yang aktif? Memang bukan berarti kita tuh melakukan segala sesuatu, kita mencari segala sesuatu supaya kita bisa. Tapi melalui penyerahan diri. Kita percaya kedaulatan Tuhan yang terjadi. Kita percaya Roh Kudus gak pernah meninggalkan kita. Kita butuh hati kita tuh kadang karena khawatir, karena gak tenang. Bahasa Jawa enak, gopo-gopo, terburu-buru, pakai jalan pintas saja yang tercepat, yang instan, yang pokoknya cepat didapat. Apa? Nah, seringkali kita jadinya mengambil jalan yang salah karena hati kita lebih kepingin cepat dapat, cepat selesai. Kita lupa kita harus berserah kepada Tuhan. Kita percaya kedaulatan Tuhan itu yang terjadi atas hidup kita. Amin. Gospel respon. Mari hari ini kita bertobat dari menilai bahwa bersukacita bergantung dari berkat dan kelimpahan yang kita punya. Melainkan mari kita menata ulang hati kita dan menyadari bahwa pribadi Kristus sendiri adalah sukacita tertinggi dalam hidup kita. Jangan pernah ditambahin ya, bukan berkat Kristus yang menjadikan kita punya sukacita tertinggi, tapi pribadi Kristus sendiri, Yesus sendiri, itu adalah sukacita tertinggi dalam hidup kita. Karena Injil, kita dapat bersukacita bukan karena keadaan, tetapi karena ada pribadi Kristus yang telah menyelamatkan kita dari dosa dan kematian. Jadi kalau hari ini kita belajar, saya juga belajar Bapak Ibu Saudara, bukan saya pinter sendiri ya, tapi saya juga belajar sekalipun kita menghadapi kesulitan, kesusahan yang membuat kita sedih dan khawatir, kita ingat waktu kita memiliki Kristus yang menyelamatkan kita lebih mudah mengucap syukur. Sekalipun hal di depan kita itu permasalahan kita enggak selesai, tapi kita bisa melihat, kita punya pribadi Kristus loh, yang menyelamatkan kita dan tinggal di dalam kita. Yang kedua, kita memiliki rasa cukup baik dalam kelimpahan maupun kekurangan, karena yang terpenting bukan apa yang akan kita terima, tetapi siapa yang telah menerima kita. Siapa yang telah menerima kita? Seharusnya Kristus itu enggak perlu menerima kita. Seharusnya Kristus itu, maksudnya kita tuh layak enggak diterima Tuhan. Karena kita manusia berdosa. Kita menyadari seharusnya Yesus itu enggak perlu menerima kita. Karena posisi kita tuh manusia berdosa. Tapi sekalipun kita berdosa, Yesus tetap menerima kita. Dia buktikan, dia enggak hanya ngomong doang, aku nerima kamu, tapi Yesus buktikan dia mati dan bangkit untuk menyelamatkan kita. Karena Injil, kita dimampukan untuk dapat menghadapi segala sesuatu. Karena Kristus setia menyertai kita dan memberi kekuatan kepada kita melalui Roh Kudus-Nya. Jadi kayak ayat tadi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, bukan karena
Kita ngomong I can do all things. Jadi saya bisa, saya mampu. Tapi kita menyadari karena Injil, kita tuh bisa karena Kristus setia menyertai kita. Dan melalui Roh Kudusnya, Roh Kudus memberi kekuatan kepada kita. Bukan kekuatan kita sendiri, kita bisa menghadapi segala sesuatu. Refleksi hati kita, apakah yang paling sering membuat kita tidak bisa bersukacita? Ditolak, difitnah, dibohongi, dicuekin, dighosting, terus apa lagi? Dihina, diremehkan. Bisa kita sebutkan apa yang paling sering membuat kita tidak bisa bersukacita. Misalkan hari ini Minggu kita bersukacita, kita memuji Tuhan, nyanyi, senang, kita bersukacita. Wih, besok Senin rek, kerja lagi, bangun pagi lagi. Nah, apa? Kita harus terus kalibrasi hati kita. Apa yang paling sering membuat kita tidak bisa bersukacita? Yang kedua, apakah kita sudah menjadikan Kristus sebagai satu-satunya kepuasan dalam hidup kita? Kalau tidak, kita bisa menjawab, berarti selain Kristus, kepuasan apa yang sering kita cari dalam hidup kita? Yang ketiga, apakah kita masih suka mengandalkan kekuatan diri sendiri daripada mengandalkan kekuatan Tuhan? Nanti kita bisa membahasnya, refleksi hati ini di komsel kita masing-masing. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Mari kita merenungkan firman Tuhan hari ini. Sukacita tertinggi dalam hidup kita bukanlah harta dan kelimpahan, melainkan pribadi Kristus sendiri yang rela turun ke dunia untuk membebaskan kita dari belenggu dosa dan kematian. Hari ini kita dapat tetap bersyukur dan bersukacita karena kita memiliki Yesus sebagai juru selamat dan penebus hidup kita. Kesatuan dengan Kristus melalui karya salibnya membuat kita memiliki rasa cukup karena Yesus telah mengasihi dan menerima kita. Bahkan saat kita berdosa pun Yesus rela bayar harga supaya kita yang tidak berharga ini menjadi sangat berharga. Kecukupan kita di dalam Kristus inilah yang memampukan kita untuk hidup bagi Dia dan untuk kemuliaan namanya. Melalui Injil, kita disadarkan bahwa kita adalah manusia berdosa dan penuh dengan kelemahan. Kita harus mengakui dengan jujur hati kita bahwa hati kita itu jahat. Hati kita itu selalu mementingkan keinginan kita sendiri. Tapi puji Tuhan, kekuatan dan kehebatan kita datangnya bukan dari diri kita sendiri, melainkan hanya karena anugerah Kristus saja. Hanya melalui kasih karunia-Nya saja kita punya kekuatan dan kehebatan menghadapi apapun di dunia ini. Kita tidak lagi bersandar pada kekuatan kita sendiri, tapi kita bersandar kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Mari hari ini kita mengkalibrasi hati kita. Sama-sama kita mencek hati kita. Bahwa segala kekuatan kehebatan kita, tidak ada satupun yang dapat menandingi kasih karunia-Nya Tuhan yang terlebih dahulu menerima kita, mengasihi kita. Sekalipun saat ini, detik ini, kita jatuh dalam dosa, Dia tetap menerima dan mengasihi kita. Rasa cukup dan puas kita bisa kita ungkapkan bahwa Tuhan, aku cukup karena Engkau menerima aku. Aku cukup karena Engkau tetap mengasihi
Kasihi aku sekalipun aku berdosa. Hari ini kita bisa berkata bahwa sukacita tertinggi kita karena kita memiliki Yesus yang memilih kita sebelum dunia ini dijadikan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur karena kami memiliki Yesus. Dan sampai detik ini, kalau kita diizinkan tetap percaya kepada Kristus, bukan karena kuat kita, tapi karena Roh Kudus yang menyertai, memberikan kita kemampuan untuk tetap percaya kepada Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau Yesus terlalu cukup buat kami. Kami mau belajar hari ini. Kami mencukupkan diri dalam segala keadaan. Bukan dengan apa yang akan kami terima, tapi siapa yang berpegang hidup kami, siapa yang telah menerima kami, yaitu Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengucap syukur sama-sama kepada Tuhan. Terima kasih. All of my salvation, oh, there's nothing in this world that will ever satisfy. Through every trial, my soul will see. No turning back, I'll be set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ, my all in all, my joy and my salvation. Mari kita responi firman Tuhan, naikkan doa kita lewat pujian ini. Decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. The
Yes, you are enough for me. Kasih Tuhan. Hallelujah. Thank you, Lord. Mari kita meresponi firman Tuhan. Biarlah kita bukan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita tidak perlu terlihat baik supaya Kristus terlihat baik. Yang kita perlu lakukan hanya kita terlihat hancur dan rapuh, supaya orang bisa melihat kita, melihat kecukupan Kristus di dalam diri kita. Itu yang ingin dunia lihat dari kita. Bukan tentang bagaimana Tuhan memberkati kita, tentang bagaimana Kristus cukup bagi kita. Itulah yang harus kita beritakan kepada dunia apapun kondisi kita. Baik itu di atas, baik itu di bawah, baik berkelimpahan, baik berkekurangan. Yang dunia harus tahu adalah tentang kecukupan Kristus yang memuaskan kita semuanya. Makasih Tuhan, kami bersyukur. Dan kami mau meresponinya, firman Tuhan ini bukan untuk diri kami sendiri, tetapi untuk dunia ini. Bagi mereka yang terhilang, bahwa ada satu kecukupan yang tidak akan pernah mengecewakan, yaitu di dalam Kristus. Dan inilah berkat Tuhan, berkat pengutusan, di mana engkau Tuhan tempatkan. Angkat tanganmu dan terimalah berkat pengutusan ini. Tuhan memberkatimu, Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu, menyinari engkau dengan sinar wajahnya, memberikan kasih karunia dan damai sejahtera. Apapun kondisi hidupmu, apapun pergumulanmu, apapun pencapaian kesuksesanmu, apapun kegagalanmu sekalipun, Kristus cukup bagi engkau. Dan biarlah itu yang kau beritakan kepada dunia ini. Apa yang kau alami bersama Kristus tidak pernah mengecewakan. Dan dunia perlu berita itu. Sampaikan itu di kampus, sampaikan itu di sekolahmu, di kantormu, di tempat kerjamu, di pasar, di masyarakat, dimanapun kau tinggal. Biarlah berita ini sampai kepada mereka melalui lewat hidupmu yang menjadi display kasih karunia Allah. Diberkati engkau, diberkati anak cucumu, diberkati suamimu, istrimu, diberkati teman-temanmu, diberkati pelayananmu, diberkati pekerjaanmu, dimanapun kau Tuhan tempatkan. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Kristus ditinggikan, kecukupan Kristus terlihat di dalam dirimu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Kami naikkan seluruh ucapan syukur ini, respon hati kami ini, hanya di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus Juru Selamat kami, dan Roh Kudus sahabat sejata kami. Kami terima berkat pengutusan ini. Yang percaya bersama-sama katakan, amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara.